Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan reaksi Georg-Wittig. Georg-Wittig dikenal dengan nama asli Georg Friedrich-Wittig yang lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1897 dan wafat pada tanggal 26 Agustus 1987. Georg-Wittig dikenal dalam dunia kimia sebagai tokoh yang menikmati eksperimen dan pengamatan transformasi kimiawi, dan di kala yang sama dia amat sedikit menyumbang dalam landasan teoritis dan mekanistik untuk karya yang diciptakannya. Georg-Wittig ialah seorang kimiawan asal Jerman, dikenal atas penelitiannya pada cara sintesis alkena dari aldehida atau keton memakai senyawa fosfonium yelida dalam reaksi Wittig. Ya baik, di sini saya akan memaparkan pendidikan penghargaan serta tentunya karya cipta dari Georg-Wittig. Georg-Wittig menempuh pendidikan SMA-nya di Wilhelm C. Gymnasium dan pada tahun 1916 beliau menempuh pendidikannya di Universitas Tübingen. Lalu pada tahun sekitar 1919 dan 1923 beliau menyelesaikan pendidikannya juga di Universitas Marburg. Penghargaan yang beliau raih adalah Nobel Kimia pada tahun 1979 bersama Herbert Charles Brown, dan karya ciptanya adalah reaksi Wittig, penataan ulang 1-2 Wittig, dan penataan ulang 2 dan 3 Wittig. Sebelum masuk ke dalam mekanisme reaksi Wittig, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan reaksi Wittig. Reaksi Wittig adalah reaksi kimia antara aldehid atau keton dengan triphenyl fosfonium yang menghasilkan alkena dan sebuah triphenyl fosfina oksida. Reagen yang digunakan adalah triphenylfosfina yang direaksikan dengan aldehid atau keton. Triphenylfosfina juga bisa disingkat sebagai PPH3 atau PH3P. Senyawa ini banyak digunakan dalam sintesis senyawa organik dan organologam. PPH3 hadir sebagai kristal yang stabil di udara dan tidak berwarna pada suhu kamar. Senyawa ini larut dalam pelalut organik nonpolar seperti benzen dan dietil ether. Berikut adalah tahapan-tahapan pada reaksi Wittig. Yang pertama ada pembentukan garam fosfonium, pembentukan yelida, dan pembentukan alkena. Pada tahapan pertama, yaitu pembentukan garam fosfonium melalui mekanisme reaksi SN2, di mana suatu alkil halida akan bereaksi dengan triphenyl fosfinal dengan reaksi secara SN2 dan akan menghasilkan garam fosfonium. Tahapan kedua yaitu pembentukan yelida. Dalam reaksi ini, NaH berfungsi sebagai substituen agar terbentuk garam halida dan berfungsi menarik atom H pada karbon, sehingga atom karbonil memiliki sifat nukleofil. Reaksi muatan dari fosfor bermuatan positif dan halida bermuatan negatif, sehingga saat CH2H-nya dilemparkan, ditarik oleh NaH yang akan menghasilkan suatu gas hidrogen. C-nya akan bermuatan negatif karena dia kelebihan suatu elektron, sehingga P akan berikatan dengan C. Kemudian, X akan berikatan dengan NaH yang tadi melepaskan satu atom H untuk membentuk suatu gas hidrogen, sehingga diperoleh suatu yelida dan natrium halida serta gas hidrogen. Tahapan ketiga ada pembentukan alkena. Reaksinya dimulai dengan suatu keton dan juga triphenylfosfida, di mana saat akan berikatan C akan menyerang pada C yang berikatan dengan O atau suatu karbonil.
di mana saat diserang ikatan rangkap C dan O akan berubah jadi ikatan tunggal, sehingga O bermuatan negatif. Sehingga saat O bermuatan negatif, P yang bermuatan positif akan mengikat O, sehingga terbentuklah suatu oksapopatan, di mana C berikatan dengan C dan P berikatan dengan O. Selanjutnya, O dan PPH3 akan saling berikatan dan terlepas dari ikatan oksapospatane. Sedangkan R2C, CHR membentuk suatu ikatan alkena, sehingga diperolehlah alkena dan tripenyl fosfat oksida. Ya, baik, saya akan menjelaskan mekanisme reaksi Wittig yang pertama. Reaksi CH2 memiliki parsial negatif menyerang O-karbonil yang memiliki parsial positif. Lalu CH2 akan membentuk ikatan C yang tadi berikatan dengan O-karbonil. Setelah itu, C6H53P yang memiliki parsial positif tadi akan membuat ikatan dengan O-karbonil. Untuk contoh selanjutnya yaitu sikloheksanon direaksikan dengan metilen trifenyl fosfor, yang dimana CH2 yang memiliki parsial negatif karena berikatan dengan P parsial positif. CH2 parsial negatif akan menyerang C parsial positif yang dekat dengan ikatan O-karbonil yang merupakan parsial negatif. Lalu CH2 akan membentuk ikatan dengan C yang tadinya mengikat O-karbonil. Setelah itu, pH3 akan bertemu dengan O-karbonil dan akan membentuk ikatan yang sama, yang menghasilkan metilen sikloheksena 86% dan trifenyl fosfina oksida. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.